Sunan Giri di Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik, dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Mahdha, Habib Muhammad bin Ahmad Mahdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau bangin Habib Abu Bakar, kau Pasuruan Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Mahdhar, kau berani ke Probolinggo Habib Hussein Al-Hamid, kau Tanggul Habib Saleh, kau Banyuwangi Habib Hadi Al-Haddad. Semuanya itu produk Hadramut Tarim. Sudah produk Hadramut Tarim Husaini, kembali kepada Sayyidina Husain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedulur-sedulur saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Untuk saudara-saudaraku umat muslim di seluruh Indonesia, terkhusus untuk wilayah Madura, untuk saat ini jangan gampang percaya kepada siapapun. Polemik yang terjadi di Indonesia untuk saat ini adalah banyak para kiai yang meragukan nasab para habaib. Jadi begini kawan-kawanku semuanya, kita ini orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang nasab. Kalau menurut ulama-ulama NU seperti Al-Habib Lutfi bin Yahya, terus lalu kemudian banyaklah ulama-ulama NU yang mengajak kita untuk mencintai para habaib, karena memang para habaib itu adalah dzurriyyah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan halnya Wali Songo. Wali Songo itu sebenarnya juga keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk saat ini banyak yang mempertanyakan, meragukan nasab-nasab para habaib, dan juga dari para habaib pun meragukan bahwa saya tidak ada keturunan para wali songo. Ini sebenarnya diadu domba untuk saat ini. Banyak oknum-oknum yang ingin mengadu domba untuk menghancurkan umat Islam. Jadi jangan terlalu percaya. Mari kita simak ceramah dan penjelasan dari Habib Hasan Al-Mukhdar. Ya Habibi ya Muhammad. Mohon izin bertanya Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW yang populer atau masyhur di tengah-tengah kita mayoritas dari jalur keturunan Sayyidina Husain yang saya kenal dengan gelar Habib atau Sayyid. Pertanyaannya, kenapa keturunan Nabi Muhammad SAW yang dari jalur keturunan Sayyidina Hasan jarang terdengar atau dikenal? Ya Habib, mohon solusinya, penjelasannya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa yang nggak kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Seluruh dunia kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau jalurnya dari Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain. Abuya Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, siapa yang nggak kenal beliau? Mayoritas kiai-kiai besar, para habaib-habaib sepuh, mayoritas banyak yang santrinya beliau. Sayyid Muhammad Al-Maliki dari Hasani. Banyak di antara mereka yang terkenal. Memang dari jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, terutama dari Muhajir Allah Ahmad bin Isa, keturunannya sampai Faqihil Muqaddam yang kita sebutkan tadi doahnya, mereka lebih menjaga nasabnya sehingga terwujudlah satu semacam organisasi gitu yang disebut dengan Rabithah Al-Alawiyah, yang khusus konsentrasi mengurus tentang nasab. Kan mayoritas, kebanyakan 95% nasab dari Sayyidina Husain, sedikit dari nasab Sayyidina Hasan. Itu yang pertama. Yang kedua, aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut. Aulia Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya,
hampir seluruhnya dari Sayyidina Husain. Faqih Muqaddam Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Tapi dari Maroko sana, di Maroko, Maghrib, rata-rata aulia di sana dari Sayyidina Hasan. Dan banyak di India, banyak dari Sayyidina Hasan. Memang kebetulan Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Ya, ini bahasa apa ya? Bahasa guyon ya. Kita nggak tahu hakikatnya. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali tarim. Hampir setiap kota. Coba kita lihat Jakarta. Siapa yang di Jakarta? Habib Ali Kuitang Al-Habsyi dari Hadramaut Tarim. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Hadramaut Tarim. Terus Habib Hussein Luar Batang Al-Idrus, Hadramaut Tarim. Sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramaut, semuanya Hadramaut Tarim. Saya kembali ke Cirebon, Sunan Bonang, dari keturunan Amul Faqih, Hadramaut Tarim. Terus aulia yang di sana sampai ke Tuban, Habib Qadir bin Qutban, dan Sunan siapa itu di Tuban? Sunan Bonang di Tuban, apa di Cirebon Sunan Bonang? Sunan Giri di Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Mahdha, Habib Muhammad bin Ahmad Mahdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau Bangil, Habib Abu Bakar. Kau Pasuruan, Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Mahdhar. Kau Berani, kau Probolinggo, Habib Hussein Al-Hamid. Kau Tanggul, Habib Saleh. Kau Banyuwangi, Habib Hadi Al-Haddad. Semuanya itu produk Hadramaut Tarim. Sudah produk Hadramaut Tarim Husaini, kembali kepada Sayyidina Husain. Yang kita dengar ada salah satu salihin mengatakan ketika dia bukan dari Hadramaut Tarim, ketika diminta untuk datang ke Indonesia berdakwah, beliau mengatakan Jawa ini milik Tarim sudah. Milik Hadramaut Tarim. Hakada, memang hampir setiap kota ya kita jumpai para aulia salihin dari Tarim Hadramaut. Kalau sudah Tarim Hadramaut Husaini. Tapi bukan berarti dari Sayyidina Hasan tidak ada yang tampil ya. Kebetulan di daerah kita jarang di antara mereka yang tampil. Tapi cukup Syekh Abdul Qadir Jailani, manaqibnya dibaca di mana-mana, dan beliau Husaini Hasani nasaba. Tugas kita memuliakan semua. Tugas kita mengambil berkah dari semua. Habib Umar Jailani sekarang di Tarim, beliau Al-Jailani Al-Hasani. Tidak ada masalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan Imam Mahdi nanti dari Hasani. Ya nggak perlu kita banding-bandingkan ya, itu nggak bagus. Oh, Husain yang lebih unggul lah. Yang lebih unggul yang takwa kepada Allah itu lebih unggul. Dia dari Hasani, dia dari Husaini. Semuanya ahli bait Nabi SAW. Cuma kita lihat yang dari Husain lebih menjaga nasabnya. Yang kita tahu ya, kita tahu di daerah kita yang dari Husaini lebih menjaga nasabnya, sehingga ada Rabithah Al-Alawiyah. Baik kawan-kawanku semuanya yang sudah menonton penjelasan dari Habib Hasan Al-Mahdhar, semoga bermanfaat dan juga umat Islam semuanya bisa damai, tentram kembali seperti dahulu kala. Untuk saat ini jawaban yang paling benar untuk
melawan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam adalah diam. Diam dengan 1000 bahasa, cukup tetap berpedoman kepada ulama-ulama yang lurus. Kepada ulama-ulama yang ketika berceramah tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam, lalu kemudian tidak mengajak kita untuk membenci satu sama lain. Karena di ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak ada beliau mengajak untuk membenci orang lain sekalipun dia kafir. Jadi seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk subscriber setia channel Manfaat Sosial Media, terima kasih. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam usaha, dan semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.